Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi peran dan standar praktik keperawatan profesional dengan dosen pengampu Nurse Made Ririn Triwulandari, SKEP NKEP. Next. Di mana kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, yaitu Kak Desti Triwahyuni dengan akhiran NIM 003, yang kedua ada Mutiara Widiarini dengan akhiran NIM 008, yang ketiga ada Kadek Dwi Fitriani dengan akhiran NIM 009, yang keempat ada Kadek Mawar Arya Sande dengan akhiran NIM 011, dan yang terakhir ada Gede Biranda Rahayu Wiguna dengan akhiran NIM 012. Next. Di mana kami di sini akan menjelaskan tentang peran perawat profesional dan standar praktik perawatan profesional yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Next. Baik, materi pertama yaitu mengenai pengertian perawat. Perawat adalah seseorang yang telah lulus menjalani pendidikannya baik di luar negeri maupun dalam negeri sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, di mana melalui pendidikan ini perawat dapat memiliki pengetahuan dan juga keterampilan sebelum terjun kepada pasien secara langsung. Kemudian pengertian dari peran. Peran adalah bentuk perilaku seseorang, di mana dalam menjalankan peran, seseorang harus memiliki tanggung jawab yang besar. Kemudian peran perawat menurut Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989. Yang terdiri dari 8, yang pertama yaitu pemberian asuhan keperawatan atau caregiver, di mana peran perawat ini menyalurkan atau memberikan asuhan keperawatan kepada pasien yang merupakan tugas utamanya secara holistik, yaitu dari segi emosi, sosial, maupun spiritual, di mana perawat memberikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh pasien. Yang kedua yaitu peran perawat sebagai advokat, di mana peran perawat di sini menyalurkan apa yang diinginkan oleh pasien. Yang ketiga yaitu ada pendidik atau edukator. Peran perawat dalam hal ini yaitu memberikan ilmu atau pendidikan atau pengetahuan mengenai pentingnya menjaga kesehatan untuk pasien agar nantinya pasien mampu mencegah terjadinya penyakit. Yang keempat yaitu peran perawat sebagai koordinator, di mana peran perawat ini mengatur, mengawasi, dan juga bekerja sama dengan tenaga medis lainnya, sehingga dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima dan sampai ke-8 akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima yaitu kolaborasi, di mana peran perawat di sini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain, dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan termasuk diskusi atau tukar pendapat dalam penentuan bentuk pelayanan selanjutnya. Yang keenam yaitu konsultan, di mana peran perawat di sini adalah sebagai tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan keperawatan yang tepat untuk diberikan. Peran ini dilakukan atas permintaan klien terhadap informasi tentang tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Yang ketujuh yaitu manajer, di mana dalam peran sebagai manajer kasus, perawat mengkondisikan aktivitas anggota tim kesehatan lainnya, misalnya ahli gizi dan ahli terapi fisik ketika mengatur kelompok yang memberikan perawat pada klien. Berkembangnya model praktik memberikan perawat kesempatan untuk membuat pilihan jalur karir yang ingin ditempuhnya. Yang kedelapan yaitu peneliti, di mana peran perawat ini sangat penting yang harus dimiliki oleh semua perawat kepada pasiennya. Sebagai peneliti, perawat harus melakukan kajian-kajian keperawatan kepada pasien yang dapat dikembangkan untuk perkembangan teknologi keperawatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mawar.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 kompetensi profesional. Di mana kompetensi profesional itu ada 4 yang dimana harus dimiliki oleh masing-masing seorang spesialis. Yang pertama ada kompetensi spesialis, di mana kompetensi spesialis ini diperlukan agar memiliki keterampilan dan pengetahuan, mampu menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna, mempunyai kemampuan mengorganisasikan, mampu menangani masalah atau problem solver. Yang kedua ada kompetensi metodik, di mana kemampuan ini diperlukan sebagai mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi, mempunyai kemampuan mengevaluasi informasi, berorientasi tujuan kerja, bekerja secara sistematis. Dan yang ketiga ada kompetensi individu, di mana kemampuan ini diperlukan agar memiliki kompetensi individu adalah sebagai memiliki inisiatif, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, memiliki motivasi diri yang kuat, dan kreatif. Yang keempat ada kompetensi sosial, di mana diperlukan agar memiliki kompetensi sosial ini adalah sebagai mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan untuk bekerja kelompok, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu standar praktik keperawatan profesional. Di mana standar praktik keperawatan profesional adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu kualitas yang diinginkan terhadap pelayanan keperawatan yang diberikan untuk klien atau pasien. Next. Di mana standar praktik keperawatan ini memiliki tujuan umum, yaitu untuk meningkatkan asuhan atau pelayanan keperawatan dengan cara memfokuskan kegiatan atau proses pada usaha pelayanan untuk memenuhi kriteria pelayanan yang diharapkan dan berguna bagi pertama, perawat. Dilihat dari pedoman membimbing perawat dalam penentuan tindakan keperawatan yang dilakukan terhadap pasien atau klien. Yang kedua, berguna bagi rumah sakit dilihat dari meningkatkan efisiensi atau efektivitas pelayanan keperawatan di rumah sakit. Yang ketiga ada klien, yang dilihat dari perawatan yang tidak lama, biaya yang ditanggung keluarga menjadi ringan. Yang keempat ada profesi, dilihat dari alat perencanaan, pencapaian target, dan sebagai ukuran evaluasi. Dan yang terakhir yaitu berguna bagi tenaga kesehatan lain, dilihat dari mengetahui batas kewenangan dengan profesi lain sehingga dapat saling menghormati dan bekerja sama secara baik. Next. Lingkup standar keperawatan profesional dibagi menjadi 5 standar. Yang pertama, standar pengkajian. Yang kedua, standar diagnosis. Yang ketiga, standar perencanaan. Yang keempat, standar implementasi. Dan yang terakhir, standar evaluasi. Untuk penjelasan terkait standar-standar ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang yang pertama itu pengkajian. Standar satu pengkajian sangat penting dalam proses perawatan untuk menetapkan data dasar kesehatan pasien yang bertujuan untuk merencanakan tindakan yang berkaitan dengan masalah pasien atau klien. Perawat mengidentifikasi dan pengumpulan data tentang status kesehatan klien. Kriteria pengukuran yaitu ada 5 hal. Yang pertama, prioritas pengumpulan data ditentukan oleh kondisi atau kebutuhan-kebutuhan klien saat ini. Yang kedua, data tetap dikumpulkan dengan teknik-teknik pengajian yang sesuai. Yang ketiga, pengumpulan data melibatkan klien, orang-orang terdekat klien, dan petugas kesehatan. Yang keempat, proses pengumpulan data bersifat sistematis dan berkesinambungan. Yang kelima, data-data yang relevan
didokumentasikan dalam bentuk yang mudah didapat kembali. Selanjutnya, yang kedua adalah diagnosis. Standar diagnosa di mana digunakan sebagai dasar pengembangan rencana intervensi, sehingga dapat mencapai peningkatan, pencegahan, dan penyembuhan, seperti pemulihan kesehatan pasien atau klien. Perawat menganalisis data yang dikaji untuk menemukan diagnosa kriteria pengukuran, yaitu ada banyak hal. Yang pertama, diagnosa ditetapkan dari data hasil pengkajian. Yang kedua, diagnosa disahkan dengan klien, orang-orang terdekat, klien dan tenaga kesehatan bila memungkinkan. Yang ketiga, diagnosa didokumentasikan dengan cara yang memudahkan perencanaan perawat. Identifikasi hasil, perawat mengidentifikasi hasil yang diharapkan secara individual pada klien. Kriteria pengukuran, yaitu ada 7. Yang pertama, hasil diambil dari diagnosa. Yang kedua, hasil-hasil didokumentasikan sebagai tujuan-tujuan yang dapat diukur. Yang ketiga, hasil-hasil dirumuskan satu sama lain sama klien, orang-orang terdekat klien, dan petugas kesehatan. Yang keempat, hasil harus nyata atau realistis, sesuai dengan kemampuan atau kapasitas klien saat ini dan kemampuan potensial. Yang kelima, hasil yang diharapkan yang dapat dicapai sesuai dengan sumber-sumber tersedia bagi klien. Yang keenam, hasil yang diharapkan meliputi perkiraan waktu atau pencapaian. Yang ketujuh, hasil yang diharapkan memberi arah bagi kelanjutan perawat. Next. Yang ketiga, yaitu perencanaan. Standar 3 ini merupakan perkembangan yang didasarkan dari diagnosis keperawatan. Perawat menetapkan suatu rencana keperawatan yang menggambarkan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kriteria pengukuran ada 5 hal. Yang pertama, rencana bersifat individual sesuai dengan kebutuhan dan kondisi klien. Kedua, rencana tersebut dikembangkan bersama klien, orang-orang terdekat klien, dan petugas kesehatan. Yang ketiga, rencana tersebut menggambarkan praktik keperawatan sekarang. Yang keempat, rencana tersebut didokumentasikan. Yang terakhir, rencana tersebut harus menunjukkan kelanjutan perawat. Baik, terima kasih. Penjelasan di selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat, yaitu implementasi. Dalam standar ini sudah melakukan asuhan keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pasien juga berpengaruh pada hasil yang diharapkan, di mana kriteria pengukurannya yaitu intervensi bersifat konsisten dengan rencana keperawatan yang dibuat dan diimplementasikan dengan cara yang aman dan tepat, kemudian didiagnosakan secara teknis. Selanjutnya, yang kelima yaitu evaluasi. Merupakan perubahan data dari diagnosa ataupun perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, di mana kriteria pengukurannya yaitu evaluasi bersifat sistematis dan berkesinambungan dengan respon klien terhadap intervensi, didokumentasikan keefektifannya, di mana intervensi dievaluasi dalam kaitannya dengan hasil yang bersifat kesinambungan untuk mereferensi diagnosa hasil dan rencana keperawatan untuk selanjutnya direvisi. Hasil dan rencana keperawatan didokumentasikan untuk klien dan petugas kesehatan dilibatkan dalam proses evaluasi ini.
Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan dari materinya. Dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwa peran perawat profesional harus mampu menerapkan standar keperawatan profesional yang sesuai agar proses tindakan dalam penanganan pasien dapat dilakukan dengan benar, efektif, dan sistematis. Sehingga pasien akan merasa keterpuasan terhadap kinerja perawat. Jadi, kita sebagai tenaga medis nantinya bisa menjalankan peran perawat secara optimal. Next. Berikut adalah referensi dari materi yang kami cari. Selanjutnya, next. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja dari kami semua. Kami tutup dengan Parama Santi. Om, Santi, 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 Om.